mati karena nggak ada lagi bahan makanan di rumah, sangat sedikit, sudah habis, semuanya sudah habis, dan memang ini yang terjadi. Tapi Tuhan menolong orang ini. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 tentang janda di Sarfat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, kita akan baca berganti-gantian sesuai dengan tanda kalimat ya. Saya akan mulai dulu, nanti Bapak Ibu dan Saudara akan baca berikutnya. Elia dan janda di Sarfat. Tapi sesudah beberapa waktu, sebab hujan tiada turun di negeri itu, bersiaplah dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu pergi ke Sarfat. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Katanya, supaya aku dapat minum. Ia berseru lagi. Perempuan itu menjawab, Alamu, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Dan setelah kami memakannya, tapi Elia berkata kepadanya, pulanglah, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Allah Israel. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Kita akan lihat dulu dari ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Jadi kecuali 25 gram tepung yang bisa dijadikan roti, itu pun juga untuk berdua. Berdua saja nggak cukup. 25 gram tepung dan ada minyak untuk bikin roti. Dan perempuan ini melihatnya, tepung ini bagian terakhir. Bagiannya akhir dari hidupnya. Sisa-sisa yang terakhir. Dan setelah itu dia mati dan anaknya. Jadi sudah putus asa nih. Perempuan ini sudah putus asa. Sudahlah, memang nasib saya seperti ini, nggak ada lagi suami, dan memang harta saya juga nggak ada apa-apa lagi. Semua nggak ada, semuanya serba terbatas. Tidak ada hujan, tidak ada gandum lagi, dan semuanya tinggal mati. Tapi perhatikan apa yang Elia lihat. Perempuan ini melihatnya mau mati, putus asa. Tapi Elia lihatnya, berikanlah kepadaku dulu. Saya bayangkan ya, perempuan itu mungkin waktu Elia bilang, cobalah beri padaku roti. Mungkin perempuan ini lihat ke Elia, ini preman ini, baru kenal, baru lihat, mau minta air aku mau berikan, tapi waktu mau berikan roti, minta roti, debt collector kali ini. Jadi mari kita lihat sini, Bapak Ibu. Bagi perempuan ini, segenggam ini sudah terakhir, dan dia mau mati.
Tapi bagi Elia, segenggam tepung itu bagian yang Tuhan buat mujizat untuk sampai musim hujan berikutnya. Sampai musim hujan. Kadang-kadang kita lihat apa yang kita lihat diri kita saat ini, kita akan lebih mudah putus asa. Sudahlah, memang nasib saya seperti ini. Tapi bagi orang yang memang lihat, mengenal Tuhan, percaya ada Tuhan yang hidup, yang berkali-kali menolongnya, dia akan lihat ini nggak akan menyerah. Saya ambil gambaran. Dulu kan pernah ada orang yang dari Lampung datang sini. Kami kan pernah bawa dia ke sini untuk berobat jantungnya. Karena katup jantungnya lemah. Karena dari kecil, dari bayi, dia katupnya lemah. Jadi katup jantung itu jadi nggak tertutup rapat. Jadi darahnya yang ke atas turun lagi ke bawah. Itu membuat dia lemah sekali. Tapi pada waktu dikatakan, ayo Bu, ini ibu-ibu, ayo Bu, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tapi kita juga harus berobat ke dokter. Harus ditangani oleh dokter ahli. Nggak apa-apa, pasti ada mujizat. Karena bagaimanapun juga, itu pun juga harus melalui operasi. Apalagi sudah dikatakan oleh dokter bisa pakai BPJS. Tapi ibu ini dengan suaminya yakin ini pasti ada mujizat. Ya, kami angkat tangan. Akhirnya berapa bulan kemudian ibu ini meninggal. Padahal hamba Tuhan juga. Sedih karena pilihan. Artinya ya sudahlah kayak gini. Tapi yang kami senang yang di Lombok Utara itu seorang yang memang dia tokoh dari agama lain. Waktu anaknya sakit, kita kasih tahu semangat, ayo kita berdoa, sambil berdoa tapi juga harus berobat. Harus juga ada asupan yang baik untuk makanannya. Suami istri ini, bapak dan ibunya senang. Wah, saya yakin ini Tuhan pasti akan tolong anak ini. Kadang ada masalah, tapi kalau perspektifnya yang berbeda, cara pandang kita yang berbeda, ada orang yang cepat menyerah. Ada orang yang cepat dia bilang, ya sudahlah, ini nasib saya nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau kita tahu mengenal Tuhan, kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Seperti Elia ini melihat segenggam tepung, itu bukan berarti putus asa, bukan lagi segala-galanya berair, tapi justru dengan segenggam tepung itu bisa bagi bertiga. Ini luar biasa. Sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat, apapun masalah yang kita alami bukan membuat kita putus asa. Kita bisa melihat Tuhan pasti menolong. Seperti perempuan janda ini, Tuhan juga menolong. Elia pun juga Tuhan juga menolong. Nah, berikutnya yang kedua yang kita ingin lihat, sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Dalam ayat 7 dikatakan demikian, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi katakan ada musim kering. Apa sih yang terjadi dengan musim kering ini? Mari kita lihat dari 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Jadi musim kering itu bukan karena kebetulan, tapi itu memang Tuhan sedang menghukum bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Waktu itu yang memerintah di kerajaan utara di Israel Utara itu adalah Raja Ahab. Dikatakan demikian dalam ayat 29. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel. Ini kerajaan utara ya, ada kerajaan utara dari 10 suku, kerajaan Yehuda itu yang 2 suku. Dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Dikatakan sini, yang jahat, lebih jahat di mata Tuhan. Apa yang raja-raja sebelumnya buat itu masih bisa ini, tapi jahat juga sih. Tapi dikatakan Ahab lebih jahat.
dalam ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Wah, ini udah kita lihat sini ya. Ahab itu sudah dikatakan lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya, dan saat itu juga dia mengambil Isabel, orang Sidon, anak raja orang Sidon, dan menyembah berhala pada Baal. Baal itu artinya dewa hujan yang memberikan kesuburan, dan membuat Tuhan tuh makin sakit hati sama Ahab ini. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria, di ibu kotanya. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua orang raja-raja Israel yang mendahului. Itu yang membuat Tuhan sakit hati. Udah jahat makin menjadi-jadi, seenak-enaknya aja, seolah-olah Baal itu dewa kesuburan itu yang memberkati Israel. Dan pada saat itu Tuhan mengutus Elia. Dalam 1 Raja 17 ayat yang 1 dikatakan demikian, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Apanya yang sebenarnya terjadi? Kalau raja melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, lebih jahat di mata Tuhan, menimbulkan sakit hati pada Tuhan, sakit hati Tuhan, itu penghukuman terjadi. Dan Nabi Elia pun juga mengalami. Sampai Nabi Elia terus katakan, tidak akan ada hujan dan embun. Saudara bisa bayangkan ya, kalau nggak ada hujan, ya memang nggak ada hujan, tapi embun masih ada kan? Kalau pagi-pagi kita lihat rumput gitu. Tapi sudah nggak ada hujan, rumput juga nggak ada embun, ya mati semuanya. Dan Tuhan sedang menghukum raja yang sangat jahat. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel ini dengan kekeringan yang luar biasa. Nah, hal ini yang kita coba renungkan, saudara, yang kita perlu doakan. Kita perlu doakan pemimpin-pemimpin kita loh. Jangan sampai pemimpin kita itu jahat di mata Tuhan. Kalau pemimpin kita jahat di mata Tuhan, Tuhan hukum pemimpin kita, bukan hanya kita saja aman, enggak. Kita pun juga akan goncang. Kita pun juga mengalami masalah-masalah juga dalam hidup kita ini. Kalau pemimpin kita ini memang nggak benar di mata Tuhan, bahwa kita yang di bawah ini juga akan goncang juga. Sebetulnya kita harus berdoa untuk para pemimpin kita, untuk pemerintah kita ini saat ini. Apalagi ada drama nih saat ini nih. 74 kilo kalah Monas. Piala Dunia emasnya 6 kilo. Monas emasnya 72 kilo. Ini 74 kilo. Wih, boleh juga ini. 1 gram aja ya, boleh ya. 1 gram aja udah 2,3 ya, lumayan lah. Satu batang 1 kilo itu kan. Tapi kita melihat sini, kalau itu terjadi, pemerintahan yang jahat di mata Tuhan itu membuat di bawahnya itu goncang loh. Jangan kita pikir aman. Makanya kita perlu doakan untuk pemerintah kita ini loh, saudara. Kita perlu berdoa nih, Tuhan tolong supaya pemerintah kita ini jangan sampai jahat di mata Tuhan. Jangan sampai jahat di mata Tuhan. Padahal nih Jampisus ini kan memang artinya ini sepertinya gampang sekali dapat semua itu gampang sekali karena dia di backing sama pemerintah yang kuat. Tapi Tuhan buat seperti ini. Apa ini maksud?
itu kan urusan ini, bukan urusan saya. Bukan di situ. Apa yang terjadi dilakukan ini bagian yang kita juga harus doakan supaya jangan sampai jahat di mata Tuhan. Jangan sampai itu jahat di mata Tuhan. Termasuk bos-bos dalam perusahaan kita. Bos-bos yang ada di perusahaan kita. Kita harus doakan supaya Tuhan tolong bos-bos kita ini, pemilik, manajer, direktur, itu kita perlu doakan sungguh-sungguh supaya ada pertobatan, supaya sungguh-sungguh Tuhan jaga ini, supaya jangan salah. Termasuk istri-istri, anak-anak berdoa untuk suami kepala keluarga. Kalau suami salah, suami ambil keputusan yang salah, yang kena siapa? Istri dan anak. Ada pengaruhnya. Makanya terus berdoa untuk mereka, berdoa untuk para pemimpin. Kita berdoa untuk para pemimpin kita. Siapapun pemimpin kita, kita berdoa supaya jangan jahat di mata Tuhan. Kalau jahat di mata Tuhan, Tuhan hukum, Tuhan lawan, betapa mengerikan. Betapa mengerikan kalau Tuhan sudah lawan para pemimpin kita. Sebenarnya kita melihat di sini, Tuhan bangkitkan Elia untuk bertindak. Dan ini yang memang Elia alami. Tapi waktu dia katakan demikian kepada dalam pasal 17 dalam ayat yang pertama tadi pasal 17, Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit itu dia nggak bekerja, saudara. Dia betul-betul menikmati kesendirian, menikmati bersama dengan Tuhan. Dan di Sungai Kerit itu dia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Itu luar biasa sekali, melalui burung gagak. Tapi air di Sungai Kerit itu sudah mulai mengering. Sehingga Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia dalam ayat 8 dan ayat 9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Nah, perhatikan, tadi siapa Isabel dari anak raja daripada Sidon. Saudara, apa nggak gila nih? Dari Isabel dari Sidon, Elia harus pergi ke daerah Sidon. Misalnya gini, saudara, ada misalnya orang Israel ini, Tuhan suruh orang Israel, hamba Tuhan dari Israel ini, kamu sekarang pergi ke Iran. Kira-kira bagaimana nih? Langsung nih dicurigai jadi Mossad ini. Ini Elia disuruh pergi ke Sidon. Kadang-kadang Tuhan ini kayak main apa ya? Kalau secara logika ya, Tuhan ini kok kayak ini hoax atau apa ya kira-kira? Pergi ke Sidon. Justru itu masalahnya di Sidon. Tempat penyembahan berhala Baal itu di Sidon. Suruh sekarang pergi ke Sidon. Pergilah kemana lah yang memang tempat yang lebih aman. Coba pergi ke Yerusalem lah, kan juga agak aman. Tapi ini pergi ke Sidon. Dan dikatakan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan ini kayak main-main aja ini kelihatannya. Tapi ini Tuhan serius. Kalau Tuhan bicara, berarti ada sesuatu yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan siapkan. Waktu dia ke Sungai Kerit, Elia bisa lihat bagaimana keajaiban Tuhan melalui burung gagak. Saudara tahu kan, burung gagak itu selalu nggak pernah kasih orang lain pihak lain untuk pemakanan. Selalu dia makan sendiri. Burung gagak. Ini burung yang paling pelit di dunia. Tapi burung gagak itu disuruh Tuhan berikan makanan pada Elia. Dan Elia melihat bagaimana Tuhan berkali-kali menolong dia. Tapi kali ini pergi ke Sidon, ke Sarfat di wilayah Sidon, dan di sana Tuhan sudah memerintahkan seorang janda memberi kau makan. Saudara bayangkan ya, waktu Elia ini datang dan ketemu janda ini, beri aku minum. Janda itu mau kasih minum, mau ambil minum. Sebelum waktu mau pergi mau ambil minum, tiba-tiba Elia bilang gini, sekarang
berikan juga aku roti ya. Langsung janda ini bilang, tahu diri dong. Ini cuma ada segenggam tepung di tangan ini, hanya 25 gram. Saudara kalau jadi Elia, kira-kira bagaimana responnya, reaksinya nih? Ya kalau Elia, dari sikap Elianya, dari posisi Elia, padahal Tuhan katakan, aku sudah memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberi engkau makan. Tapi ini cuma 25 gram. Mungkin Elia juga bisa bilang, Tuhan, mana cukup ini. Hanya 25 gram tepung itu untuk memberikan makan roti aja, untuk dia aja udah nggak cukup, ya udah pas-pasan. Tapi Elia ini melihat, inilah cara Tuhan, cara pandangnya. Mari saudara, kita boleh melihat gini sih, kalau kita dapat suara Tuhan, perintah Tuhan dari firman Tuhan, percayalah apa yang Tuhan lakukan. Berkali-kali Tuhan sudah menolong. Walaupun kali ini nggak masuk di logika kita, nggak masuk dalam hitungan kita, nggak masuk dalam apa ya, ini betul-betul nggak mungkin lah, nggak mungkin. Tapi Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa tolong. Jadi kalau hidup kita lagi pas-pasan dan semuanya serba pas-pasan, dan tiba-tiba ada orang yang mau menolong kita dengan hidup yang pas-pasan juga, kalau Ibu Reni pasti bilang gini, jangan ambil Gak tega. Tapi ini Tuhan katakan, aku sudah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar peka dengan firman. Kita betul-betul lihat firman, walaupun kadang-kadang logika kita nggak masuk. Tapi Elia ini percaya bahwa Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong. Kadang-kadang kita harus mengalami masa-masa seperti itu, saudara. Apalagi saat ini ekonominya lagi betul-betul, ya, antara moneter sama fiskal. Ini ya, ada dari saudara tahu lah, ini moneter sama fiskal itu betul-betul lagi goncang. Ya fiskal ini kayak contoh gini ya, kalau fiskal, kalau kita mau pergi ke Bandung naik motor bisa 5 liter kalau ke Bandung ya, naik motor 5 liter. Tapi kalau pakai mobil nggak mungkin, mesti paling tidak 30 liter itu kalau dengan mobil. Nah itu fiskal. Jadi kalaupun juga mau bergerak Indonesia ini dengan lebih baik, harus ada dananya juga lah yang memungkinkan, yang memadai. Tapi ini masalahnya di Indonesia ini cukup berat. Bagaimana dengan kita? Atau misalnya saat ini banyak perusahaan-perusahaan lebih suka PHK daripada menerima pegawai. Makanya untuk saudara, berdoalah supaya saudara tetap bisa bekerja. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah dalam situasi saat ini. Ini bukan untuk ini memang situasi yang ada. Tapi berdoa supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan pekerjaan, Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan tolong. Minta petunjuk Tuhan, Tuhan apa sih yang harus saya lakukan? Dan saya bersyukur Tuhan itu setia. Tuhan itu setia dalam hidup kita. Tuhan lihat memang Indonesia ini sedang mengalami kegoncangan moneter sama fiskal, tapi Tuhan juga akan melihat kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya kita harus percaya seperti Elia ini. Apapun berapapun yang ada pada kita, pasti Tuhan cukupkan untuk kita. Ya tapi kan ini kartu kredit harus dibayar ini. Nggak punya kartu kredit, puji Tuhan aja lah, aman-aman aja.
Tapi yang punya kartu kredit untuk harus bayar cicilan kartu kredit itu cukup berat juga. Tanpa rasa kartu kredit bisa lebih mahal. Semuanya bisa lebih mahal. Tapi saya ingin mengajak kita berdoa supaya Tuhan tolong keuangan kita. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buat sini? Mengapa seperti ini? Saya harus buat bagaimana? Jangan ada seorang yang kami baru ketemu. Ya, untuk bayar kontrakannya ya susah. Bayar kontrakan kos, bayar kos. Karena cukup susah. Tapi kami dengar informasinya gaya hidupnya agak high level. Wah, ini yang susah nih. Kalau sehari-hari aja sebulanan aja susah, ya ikat pinggang lah gitu loh. Ada hemat-hemat dikit lah. Jangan takut casingnya direndahkan. Jangan lihat dari casing, tapi lihat dari hati. Betul-betul di hadapan Tuhan. Disebutnya, mari kita lihat seperti Elia ini. Dia nggak hitung-hitungan casingnya dia kok. Dia nggak lihat penampilan dia, nggak menonjolkan penampilan dia. Ini kalau boleh dikatakan Elia ini malu-maluin bangsa Israel loh. Minta sama janda di Sarfat, minta sama orang yang non Yahudi. Masih ingat perempuan Samaria? Waktu Tuhan Yesus minta air aja, berikan aku air. Kamu kan orang Yahudi, saya orang Samaria. Itu udah ada rasis sekali. Tapi kalau kita lihat sini, sebenarnya Elia ini harus malu. Tapi Elia tahu, karena ini ada firman Tuhan, Elia minta roti. Dan Tuhan katakan, aku sudah memerintahkan seorang janda. Seolah-olah Tuhan sudah berbicara kepada janda itu, padahal belum sebenarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu kadang-kadang nggak bisa dimasuki perhitungan-perhitungan kita. Mari kita percaya, kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan pasti melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Dan ketiga, kita lihat dari perempuan ini, dari janda ini, dia putus asa. Dia katakan, buat roti ini untuk dia dan anaknya, setelah itu dia mati. Tapi yang luar biasanya apa yang dilakukan? Waktu dalam ayat 13 dikatakan, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kadang waktu kita putus asa, kita butuh firman Tuhan. Walaupun nggak masuk di akal, ini tinggal 25 gram segenggam, buat ini pasti habis. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti sediakan. Mungkin bagi kita, cash flow kita sudah parah, sudah berat. Cash flow di dalam keluarga, dalam rumah. Tapi saya ingin katakan, kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan tolong. Tapi Elia ini menantang perempuan ini. Kamu berikan dulu kepadaku. Kamu harus utamakan kehendak Tuhan. Kamu harus utamakan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan tolong kamu. Ini yang Tuhan mau dari janda ini. Mari, apapun yang keterbatasan kita yang kita miliki, tapi kalau kita utamakan Tuhan, kita utamakan rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup orang lain juga, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Itu di luar kemampuan kita loh. Itu di luar kemampuan kita. Dan perempuan itu dalam ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi apapun yang kita punya saat ini, percayalah Tuhan masih sediakan. Saya sama Ibu Reni kadang merenungkan sih, coba pada waktu COVID kita nggak bisa ibadah seperti ini, bagaimana Tuhan pelihara gereja ini, dan Tuhan pelihara luar biasa sampai kita bisa lewatin. Ya boleh katakan persembahan kan melalui QRIS, melalui transfer, dan semuanya itu kan serba nggak seperti biasanya, tapi Tuhan akhirnya sediakan kita bisa lewati semua. Bagi Ibu ini selalu bilang ini, kalau kita kasih persembahan, uang persembahan harus uang yang bagus, jangan kasih yang lecek-lecek. Ini untuk Tuhan. Kadang-kadang saya harus katakan, Bu ini harus ambil uang di ATM dulu, cari yang bagus. Kalau nggak bagus, ATM-nya masukin lagi. Cari yang bagus, apa pokoknya coba lagi ATM yang berikutnya. Oh. Jadi kadang-kadang saya bilang, kok repot-repot masih di tapi ya sudah, saya tahu ini karena hatinya mengasihi Tuhan, sudah saya biarkan. Tapi paling tidak, mari kalau kita tahu ini yang terbaik kita bisa berikan untuk Tuhan. Kalaupun juga kita serba terbatas, tapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, kita berikanlah kepada Tuhan. Tuhan nanti pada waktunya akan buat sesuatu yang kita tidak pernah duga. Kita pikir, saya nggak mungkin bisa lebih besar lagi lah. Enggak. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang kita tidak pernah duga. Jadinya mari kita belajar, berikan dulu yang terbaik bagi Tuhan. Apa sih rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas apa yang kita miliki saat ini? Apa yang saudara miliki saat ini? Dan saudara bisa lihat, kalau saya saat ini memiliki seperti ini, saat ini saya bisa menyampaikan ini, pasti ada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Melalui benda atau kekayaan atau kemampuan yang saudara miliki, yang saudara punya saat ini, yang Tuhan berikan kepada saudara untuk rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolongnya. Saya mengajak saudara hal-hal seperti ini. Ini kelihatannya hal yang kecil. Percayalah, hal yang kecil Tuhan bisa lipat gandakan. Tuhan bisa kirim orang. Kami dalam KTB UKM, kami mulai dengan apa yang bisa dibuat dari hal yang kecil. Belum home industry, belum yang hal yang besar. Tapi paling tidak, kalau kita bisa buat produk-produk yang memang kita bisa buat, kita buat. Tapi salah satu yang keajaiban yang Tuhan berikan, saudara, setelah dari Bali kemarin, tiba-tiba kemarin ada Zoom meeting dengan seorang pengusaha. Dia lulusan dari Singapura, SD sampai SMA dia di Singapura, kuliahnya di Australia, dan dia seorang pengusaha yang memang punya pengalaman sebagai industri. Dan dia bilang gini, saya punya beban untuk menolong KTB UKM menjadi industri. Wah, saya bilang, waktu saya dengar dia ngomong seperti ini, Tuhan terima kasih, Tuhan kirim orang ini. Padahal kalau kita lihat produk-produk yang kita buat, ya kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi dia sudah punya mindset bagaimana harus bisa kembangkan menjadi industri, bisa diekspor, bisa dikirim ke kota-kota besar. Saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Ini hal yang kecil, saudara. Saya berdoa supaya bebek packing, ayam packing bisa
yang lebih besar. Nah, kita nggak tahu Tuhan kirim siapa. Tapi setia saja kita lakukan apa yang kita bisa buat untuk rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kirim orang menolong kita. Apa yang saudara punya saat ini, kalau saudara berikan kepada Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Seperti janda ini, berikanlah dulu kepadaku, kata Elia. Dan dia lakukan seperti yang Tuhan, yang Elia katakan, dia lakukan. Tapi Tuhan lipat gandakan dalam hidupnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Kalau kita kekurangan, itu salah kita. Tapi Tuhan akan menolong kita selalu berkecukupan setiap